Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina dengan NPM 2110020049 dari kelas 5A SI Reguler Banjarmasin. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas pembuatan video tutorial mengenai null safety, fungsi prosedur, kelas dan objek, konstruktor, default, name, dan factory, serta penjelasan mengenai tipe data dinamik dan penggunaan keyword var. Yang pertama di sini ada null safety, variabel nullable string dan nullable value diberi tanda tanya setelah tipe datanya untuk menandakan bahwa mereka dapat bernilai 0. Contohnya, if nullable string sama dengan 0, print panjang string nullable string, print string bernilai 0. Lalu di sini ada contoh null safety, null where digunakan untuk memberikan nilai default jika nilai adalah 0 dan operator assertion digunakan untuk menjamin bahwa nilai tidak 0. Contohnya in nullable value sama dengan 0, in value sama dengan nullable value, print value. Lalu di sini ada contoh penggunaan assertion untuk menjamin non-null value. String non-nullable string sama dengan nullable string. Print non-nullable string. Nah, lalu yang kedua ada function prosedur. Di sini ada contoh fungsi in tambah in A in B, return A ditambah B. Lalu di sini ada contoh prosedur, void print pesan, print ini adalah contoh prosedur. Di sini lalu ada contoh function prosedur. Tambah adalah fungsi yang mengambil dua parameter A dan B dan mengembalikan hasil penjumlahan keduanya. In hasil penambahan sama dengan tambah 3, 5, print hasil penambahan. Lalu print pesan adalah prosedur yang mencetak pesan di konsol. Nah, lalu yang ketiga ada kelas dan objek. Di sini ada contoh kelas mahasiswa, let string name, let in usia. Mahasiswa string nama in usia, dis nama sama dengan nama, dis usia sama dengan usia. Lalu di sini ada contoh kelas, void perkenalan, print halo nama saya, dan saya berusia tahun. Contoh ini adalah kelas yang memiliki properti nama dan usia, serta metode perkenalan yang mencetak pesan pengenalan ke konsol. Lalu di sini ada objek, membuat objek dari kelas mahasiswa. Var mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa, var mahasiswa 2 sama dengan mahasiswa, di sini dapat membuat objek penggunaan kelas dengan menggunakan kata kunci var, diikuti dengan nama objek dan diikuti dengan nama kelas dan parameter yang diperlukan. Di sini untuk memanggil metode perkenalan untuk setiap objek. Mahasiswa 1 perkenalan, mahasiswa 2 perkenalan. Lalu di sini ada konstruktor, di mana konstruktor default ini adalah mobil, this merek, this model. Lalu ada konstruktor bernama, contohnya mobil, form,
Years, this merek, in years. Model sama dengan tipe, years. Lalu di sini ada konstruktor factory, factory mobil, kostum, konstruktor, string, kostum, merek, string, kostum model. Itu Litron, mobil, kostum merek, kostum model. Dimana di sini mobil adalah kelas yang memiliki 3 jenis konstruktor. Konstruktor default digunakan dengan sintaks mobil, this merek, this model, di mana this merek dan this model adalah parameter konstruktor. Lalu ada konstruktor bernama ditentukan dengan kata kunci mobil, form, years, yang memungkinkan untuk menginisialisasi objek berdasarkan parameter khusus. Lalu ada konstruktor factory. Konstruktor factory didefinisikan dengan kata kunci factory yang memungkinkan pembuatan objek berdasarkan logika kostum yang lebih kompleks. Lalu di sini ada contohnya, Whiteman, var mobil 1 sama dengan mobil Toyota Avanza. Print mobil 1 merek, mobil 2, mobil 1 model. Lalu di sini ada penggunaan konstruktor bernama var mobil 2 sama dengan mobil form years. Honda 2020. Print mobil 2 merek, mobil 2 model. Lalu di sini ada penggunaan konstruktor factory, var mobil 3 sama dengan mobil kostum konstruktor Suzuki R3. Print mobil 3 merek, mobil 3 model. Nah, lalu selanjutnya ada dinamik. Dinamik digunakan ketika tipe variabel tidak diketahui pada waktu kompilasi dan dapat berubah selama waktu eksekusi. Dinamik awalnya ditugaskan dengan tipe data int tetapi kemudian diubah menjadi tipe data string dan kemudian bold. Hal ini hanya dimungkinkan karena tipe data dinamik memungkinkan perubahan tipe variabel selama waktu eksekusi. Contohnya, tipe data dinamik yaitu dinamik nilai dinamis sama dengan 5, print nilai awal, nilai dinamis. Lalu di sini ada contoh mengubah nilai menjadi string, nilai dinamis sama dengan ini adalah nilai string. Print nilai sekarang, nilai dinamis. Lalu selanjutnya ada mengubah nilai menjadi boolean. Nilai dinamis sama dengan true, print nilai terbaru, nilai dinamis. Lalu di sini kata kunci var digunakan untuk mendeklarasi variabel tanpa menentukan tipe data secara eksplisit. Tipe data variabel tersebut akan ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan kepadanya. Lalu di sini ada contohnya, contoh penggunaan var dengan tipe data string. Var pesan sama dengan halo selamat datang, print pesan. Lalu selanjutnya ada contoh penggunaan var dengan tipe data bilangan bulat. Var angka sama dengan 42, print angka. Lalu selanjutnya ada contoh penggunaan var dengan tipe data bilangan desimal. Var nilai desimal sama dengan 3,14, print nilai desimal. Lalu selanjutnya ada contoh penggunaan var dengan tipe data list. Var daftar sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, print daftar. Lalu selanjutnya ada contoh penggunaan var dengan tipe data map. Var data sama dengan nama, John, Doi, usia 30, pekerjaan, pengembang. Print data. Sekian video yang telah saya buat, semoga mudah dipahami dan jika ada terdapat banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.